Kim Sae-ron ditemukan sudah tidak bernafas di kediamannya pada 17 Februari 2025. Kepergian Kim Sae-ron ini menimbulkan satu skandal besar yang masih jadi perbincangan publik sampai dengan saat ini ya guys. Kita nggak tahu nih pihak mana yang berkata jujur maupun berkata bohong, karena semuanya masih ngejelimet banget gitu ya guys. Nah, kalau di video sebelumnya aku udah bahas sedikit biografinya Kim So Hyun yang jadi perbincangan utama di skandal ini ya guys. Nah, malam ini kita akan bahas sedikit biografinya Kim Sae-ron, artis Korea Selatan yang sudah berkarir dari usia 9 tahun. Kim Sae-ron lahir pada 31 Juli tahun 2000. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sae-ron punya 2 adik perempuan. Nah, kedua adiknya ini juga berkecimpung di dunia entertain, tapi memang namanya tidak sebesar sang kakak. Sae-ron ini sudah menghadapi berbagai tantangan sedari dia masih kecil. Jadi ya guys, ibunya Kim Sae-ron dulunya adalah seorang mahasiswi berprestasi di Universitas Negeri Seoul, yang merupakan universitas paling bergengsi di Korea Selatan. Sang ibu juga punya minat di dunia modeling dan memang sudah berkecimpung di dunia modeling. Tapi sayangnya ibunya ini hamil di luar rencana dan melahirkan Kim Sae-ron di usianya yang baru 20 tahun. Akhirnya semua mimpinya pun terpaksa harus dikubur ya guys. Sang ibu ini pun menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Kehidupan yang di luar rencana ditambah masalah finansial bikin ibunya Kim Sae-ron ini depresi berat ya guys. Bahkan ibunya ini sampai berencana untuk menghilangkan hidupnya bareng dengan anak-anaknya. Ketika itu Kim Sae-ron yang ketakutan banget minta pada ibunya buat menyelamatkan dia. Sampai akhirnya ibunya ini sadar dan membatalkan niatnya. Tapi sayangnya guys, pengalaman masa kecil yang mengerikan ini benar-benar membekas dan menjadi luka batin seorang Kim Sae-ron. Ibunya cerita di masa-masa sulitnya Kim Sae-ron ini sering banget bangun di tengah malam sambil ketakutan dan minta mamahnya buat gak melakukan hal tersebut. Ibunya Kim Sae-ron yang memang sudah punya minat di dunia modeling membawa anaknya masuk ke dunia model dan menjadikannya model cilik di usia 1 tahun. Dunia modeling inilah yang kemudian membuka jalan untuk Sae-ron menjadi seorang aktris. Ditambah Sae-ron memang punya minat dan juga bakat di dunia akting. Kim Sae-ron yang menyaksikan kesulitan finansial yang dialami oleh keluarganya bikin dia bertekad untuk membantu keluarganya dengan cara menekuni dunia akting. Sampai akhirnya di usianya yang 9 tahun dia pun berhasil debut dengan membintangi film pertamanya. Kim Sae-ron memulai karirnya di dunia industri hiburan pada tahun 2009 dengan membintangi film layar lebar berjudul Brand New Life. Di sana dia berperan sebagai Jin Hee, seorang anak yang ditinggalkan ayahnya di panti asuhan lalu diadopsi oleh keluarga dari Prancis. Film ini pun sukses besar sampai diputar di Cannes Film Festival dan menjadikan Sae-ron salah satu aktris termuda yang diundang ke festival tersebut. Akting Sae-ron di film ini benar-benar memukau banyak pihak dan membuat banyak tawaran film dan drama berdatangan kepadanya. 1 tahun kemudian, di tahun 2010, Sae-ron mendapatkan peran utama pada drama The Man From Nowhere dan beradu akting dengan Won Bin, aktor papan atas Korea saat itu. Di film ini, Sae-ron berperan sebagai seorang gadis kecil yang diculik oleh organisasi kriminal. Lalu ada seorang pria misterius yang menyelamatkannya. Nah, pria ini diperankan oleh Won Bin. Peran Sae-ron pada film ini membuat dia dapat perhatian luas dari masyarakat. Bahkan Sae-ron sampai dianggap sebagai salah satu aktris cilik paling berbakat saat itu.
Film ini juga jadi film terlaris di Korea Selatan pada tahun 2010 dan membawa Saeron ke puncak karirnya. Dia pun mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya The Best New Actress pada Korean Film Award. Pada tahun 2014, Saeron kembali mengukuhkan namanya sebagai aktris berbakat. Dia kembali diundang untuk kedua kalinya ke Cannes Film Festival berkat aktingnya pada drama A Girl at My Door. Setelah beranjak remaja, karirnya Kim Saeron ini masih berjalan mulus ya. Kalau ada anggapan artis cilik karirnya tuh nggak akan berlanjut sampai dewasa, kayaknya hal ini nggak berlaku buat Saeron, karena dia tuh tetap dapat banyak tawaran dari mulai TV show sampai dengan drama series. Bahkan Saeron ini bergabung dengan UG Entertain yang merupakan salah satu agensi terbesar di Korea Selatan dan menaungi artis-artis besar seperti Blackpink, Big Bang, dan banyak artis Korea lainnya ya guys. Setelah bergabung dengan UG Entertain, orang-orang tuh memprediksi kalau Saeron ini namanya bakal terus bersinar dan bakal jadi artis papan atas Korea. Di tengah kesibukannya, Kim Saeron tetap berhasil menyelesaikan pendidikannya di School of Performing Arts Seoul. Kemudian dia melanjutkan kuliah di Chang'an University, jurusan Performing Art and Film Studies. Kim Saeron yang memang sudah berkarir dari usianya yang masih sangat muda, dikatakan dia ini menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Honornya sebagai seorang aktris nggak dia gunakan sendirian, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi sayangnya di tahun 2022 Kim Saeron harus kena satu skandal besar yang menghancurkan karirnya yang sudah dia bangun dari usia 9 tahun. Sebagai artis yang udah berkarir dari usia yang masih muda banget, Saeron ini dikatakan punya perilaku yang lebih tua daripada umurnya, daripada seharusnya gitu ya guys. Bahkan Saeron ini harus menghadapi skandal pertamanya di usianya yang baru 13 tahun. Ketika itu beredar sebuah foto Saeron yang beranjak remaja, lagi puber ya guys. Dia ini foto bareng dengan teman-temannya, ada cewek dan juga cowok di sebuah rumah. Dan di depannya ini ada minuman dan juga rokok. Foto ini pun langsung heboh banget, jadi perbincangan di media. Walaupun akhirnya skandal ini berhasil mereda setelah pihak dari Saeron ini kasih konfirmasi. Mereka menjelaskan kalau ini bukanlah miliknya Kim Saeron ataupun teman-temannya, melainkan barang milik orang dewasa atau si pemilik rumah yang memang kebetulan ada di atas meja, jadi ikut terfoto. Di tahun 2018, Saeron ini kembali kena skandal. Jadi ketika itu akun fanbase-nya Saeron yang bernama Ronde ini merupakan salah satu akun fanbase-nya Saeron yang terbesar ya guys. Nah, akun fanbase ini dikelola oleh seorang admin yang juga merupakan fansnya Saeron. Nah, tiba-tiba aja akun fanbase ini hilang, nggak bisa dicari. Nah, si admin Ronde ini bilang lah kalau dia sengaja menghapus akun fanbase tersebut karena dia kecewa sama Saeron. Karena dia mendapati fakta Saeron ini suka membuang barang-barang yang dikasih sama fans, bahkan ngasih barang-barang tersebut ke orang lain. Dan dia menganggap kalau Saeron ini gak menghargai fans dan bersikap sombong. Imbas dari kasus ini, Saeron sampai harus kehilangan banyak followersnya di media sosial. Tapi kasus ini juga kembali mereda ya guys, karena masih ada fanbase lainnya yang tetap setia gitu sama Saeron. Mereka tuh nggak percaya sama apa yang disampaikan adminnya Ronde. Pada 2020, Kim Saeron secara mengejutkan keluar atau nggak memperpanjang kontraknya dengan UG Entertainment, agensi yang sudah membesarkan namanya. Dia pun bergabung dengan Gold Medalist, agensi yang ketika itu terhitung sebagai agensi baru.
Para penggemarnya ini kaget banget. Kok bisa dia ini meninggalkan agensi sebesar UG Entertainment? Padahal ketika itu publik Korea memprediksi Saeron ini bakal diorbitkan jadi artis papan atas Korea kalau dia ini masih bergabung dengan UG Entertainment. Dan saat ini publik baru tahu ya kalau keputusan Saeron pindah ke gold medalist karena dia itu punya hubungan dengan sang pemilik agensi tersebut, yaitu Kim So Hyun. Masih di tahun yang sama, pada akhir tahun 2020, Kim Saeron kembali bikin heboh. Kali ini dia memutuskan buat mundur dari drama film Dear M. Rumornya Kim Saeron itu memutuskan buat mundur karena dia itu marah. Namanya di kredit drama film tersebut ditulis di bawah lawan main lainnya, yang padahal mereka ini adalah juniornya. Nah, rumor ini bikin orang-orang makin beranggapan kalau Saeron ini beneran adalah artis yang sombong. Meskipun begitu, secara resmi agensinya Kim Saeron itu membantah rumor yang beredar. Mereka bilang Kim Saeron itu mundur dari Dear M karena adanya masalah teknis dengan bagian produksi. Lanjut, masih di tahun 2020, Saeron kembali kena berita negatif. Kali ini dia tampil di sebuah acara reality show TV, semacam acara mancing-mancing gitu. Nah, kondisinya Saeron itu nggak dapat ikan. Lalu dia mengumpat atau ngomong pakai bahasa-bahasa yang kasar. Nah, sebenarnya ini bukan kesalahan besar ya guys. Apalagi ketika acara semua orang tuh ketawa dan Saeron juga ngomongnya sambil ketawa-ketawa. Nah, banyak artis muda yang memang suka ngomong pakai bahasa kasar. Apalagi Saeron ini usianya masih 20 tahunan, masih jiwa muda gitu ya. Sayangnya berita Saeron ini digoreng habis-habisan oleh para hatersnya dan bikin dia semakin dicap sebagai artis yang sombong dan juga kasar. Puncaknya terjadi pada tahun 2022. Kim Saeron mengalami kecelakaan tunggal di mana dia ini menabrak pembatas jalan dan juga trafo listrik di wilayah Gangnam. Ternyata Kim Saeron ini kedapatan mengemudi dalam keadaan mabuk atau di Korea disebut DUI, driving under influence. Kejadian ini tuh bikin seluruh wilayah Gangnam mati listrik selama 3 jam. Padahal wilayah ini adalah pusat hiburan di mana banyak terdapat pertokoan yang akhirnya terpaksa harus berhenti beroperasi selama 3 jam karena mati listrik. Dan bikin toko-toko ini mengalami kerugian. Kejadian ini berbuah panjang ya guys. Kim Saeron pun dituntut ganti rugi oleh setidaknya 57 toko di wilayah Gangnam. Dia juga kena cancel kultur dari masyarakat karena dianggap udah bermasalah banget, udah banyak skandalnya. Ujungnya Kim Saeron pun harus kehilangan semua kontrak kerjanya karena udah gak ada yang mau lagi tuh kerja sama dia. Saeron juga kena denda dari berbagai brand yang sebelumnya kerja sama dia. Bahkan drama yang lagi dia jalanin pun terpaksa berhenti dan gak jadi tayang. Kasus mengemudi dalam keadaan mabuk ini benar-benar menjadi akhir dari karirnya Kim Saeron yang udah dia bangun dari usia 9 tahun. Kim Saeron ini pun memutuskan buat hiatus atau rehat dulu dari dunia hiburan karena ya memang udah gak ada lagi yang mau kerja sama dia. Saeron pun terpaksa harus menjual semua aset yang dia punya buat bayar ganti rugi dan juga banyak tuntutan lainnya. Di tengah masalah ini, Kim Saeron juga harus mendapati fakta kalau dia tuh dikeluarkan dari agensinya Gold Medalist. Kim Saeron pun benar-benar bangkrut. Rumahnya harus dijual dan dia pun pindah ke sebuah rumah susun yang jauh lebih kecil. Bahkan Kim Saeron ini dikabarkan sampai kerja di sebuah kafe demi menyambung hidupnya. Waktu berlalu, Kim Saeron pun berusaha buat menata hidupnya lagi, buat bangkit lagi gitu ya guys.
Nah, dikabarkan dia tuh lagi bikin sebuah kafe sama temennya. Dia juga lagi terlibat sebuah syuting buat sebuah drama Korea sebagai momen comebacknya dia ke dunia hiburan. Tapi memang di masa-masa struggle-nya ini, Kim Sae-ron tuh dapat banyak tekanan ya guys. Mulai dari para haters yang terus-terusan ngasih hate speech, para media yang terus-terusan bikin berita yang menyudutkan dirinya, dan masalah-masalah lain yang gak kita tahu gitu ya. Sampai akhirnya pada 16 Februari 2025 Kim Sae-ron ditemukan sudah tidak bernafas di kediamannya. Dia memutuskan untuk menyerah. Sedih banget ya guys. Karir seorang Kim Sae-ron harus berhenti di usia 24 tahun. Nah, di akhir video ini aku akan bacain sebuah surat yang ditulis oleh ibunya Kim Sae-ron untuk mendiang anaknya. Putriku tercinta Sae-ron, apakah kamu di tempat yang hangat? Apakah kamu kesakitan? Apakah kamu baik-baik aja? Malam ini sekali lagi ibu gak bisa tidur. Kepala ibu sakit dan dada ibu terasa berat. Mereka bilang musim dingin sudah berlalu dan musim semi yang hangat akan datang. Tapi ibu gak bisa membayangkan hati ibu akan merasa hangat lagi. Pakaian yang biasa kamu kenakan, selimut yang biasa kamu gunakan untuk menutupi dirimu, ibu gak bisa membuang apapun. Semuanya tetap seperti kamu meninggalkannya. Di tempat tidurmu, wajah kamu masih ada. Ibu masih gak bisa menerima kalau kamu udah pergi. Kamu pernah bertanya pada ibu, jika aku mati, apakah teman-teman aku bakal datang? Sayangku, begitu banyak orang yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu selalu seperti anak kecil, tapi apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihat dampak besar yang kamu tinggalkan? Mereka yang mengerti dan mencintaimu kembali, terlepas dari semua kesulitan. Putriku menjalani kehidupan yang indah. Kamu baik dan kuat. Semua orang mengenalmu datang. Apakah kamu melihatnya? Apa pentingnya uang? Selama kamu ada di sisi ibu, itu udah cukup. Ibu gak bisa melindungimu. Ibu takut. Ibu hanya bisa melihat dan gak bisa melakukan apapun. Waktu berlalu, tidak menyisakan apapun kecuali penyesalan. Ibu terus berlari berputar-putar, tidak tahu harus berbuat apa. Andai saja ibu bisa tinggal di rumah yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Aku benar-benar gak bisa menerima gambaranmu menyerahkan segalanya dan meninggalkan dunia ini. Ibu mencoba memberitahumu untuk terus maju, apapun yang terjadi, untuk menemukan jalan keluar. Ibu mohon sama kamu, tapi pada akhirnya ibu gak bisa menahanmu. Bu, bagaimana kalau kita jalan-jalan di taman? Bu, ayo makan steak hari ini. Bu, apakah ibu mau menjadi relawan bersamaku? Bu, aku melukis 2 gambar merah seperti yang ibu suka. Bu, aku ingin makan sup mentimun. Bu, aku ingin membuat kue beras. Bu, nyalakan TV, nyalakan pemanas, nyalakan mesin cuci. Bu, aku takut gelap. Bu, aku gak suka keheningan. Ibu, aku masih bisa mendengar suara kamu berkicau di samping ibu. Tapi sekarang suara itu gak ada lagi. Anakku, ibu mohon jangan menjadi hantu yang mengembara dan bersedih. Jangan berkeliaran dalam kegelapan. Jangan minum, jangan menyakiti dirimu. Kalau dipikir-pikir, ibu gak pernah mengatakan kepadamu jangan menyerah, jangan mengucapkan selamat tinggal. Mungkin ibu gak pernah mengucapkan itu ke kamu. Maafkan ibu sayang. Kupikir menjaga kamu di sisiku adalah cara untuk melindungi kamu. Ibu pikir selama kamu di sini semuanya akan baik-baik saja. Tapi pada akhirnya ibu hanya menyakiti kamu lebih dalam. Maafkan ibu. Sekarang ibu harus belajar hidup tanpa kamu. Mengapa itu terjadi pada kita sayang? Aku tidak pernah menyangka harus meninggalkan kamu seperti ini. Ibu hanya berharap kebohongan yang mereka ciptakan akan segera berakhir.
agar hal-hal yang menyakiti seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Tapi yang ibu terima sebagai balasan hanyalah tuduhan terhadapmu. Dan kemudian mereka menyuruh ibu untuk melupakan. Seberapa banyak rasa sakit yang kamu tanggung, seberapa lelahnya dirimu. Selama 3 tahun, keluarga kita telah begitu menderita. Tapi jangan khawatir sayangku, meskipun seluruh dunia gak tahu, aku tahu. Keluarga kita tahu, teman-teman kamu tahu, dan mereka yang benar-benar memahami kamu tahu. Dan sekarang, ibu baik-baik aja. Karena kamu pergi dan berkata, jangan khawatir bu, meskipun seluruh dunia gak tahu, tapi aku tahu. Kamu pasti sangat khawatir. Maafkan ibu, Sayron. Sekarang ibu akan belajar untuk melepaskan, agar kamu bisa beristirahat dengan tenang.